Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya Koko Riko. Oke, sebelum saya lupa, di awal ini saya ingin memberitahukan bahwa pembuatan Export Advisor IE MetaTrader 5 MT5 itu udah dibuka lagi ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya sempat overload di bot XML. Jadi IE MT5 kita stop dulu dan kita hanya terima beberapa yang menurut kita simple. Nah, tapi sekarang udah mulai longgar, sudah mulai bisa mengerjakan bot XML dan Export Advisor MetaTrader 5 IE MT5. Jadi teman-teman yang mau bikin IE udah boleh, silakan hubungi kami by WA ya. Oke, kita lanjut di inti video hari ini. Nah, menurut saya sih bakal seru pembuatan bot hari ini teman-teman. Teman-teman sering nggak ketemu robot yang di awal nanyain, begitu di run dia nanyain mau Anda itu termasuk risk taker, resikonya resiko rendah, resiko sedang atau resiko tinggi? Ada kan kayak gitu ya? Ditanya dulu, misalnya masukkan 1 kalau resikonya rendah, 2 kalau sedang, 3 kalau tinggi, high risk gitu ya. Nah, gimana cara membuat itu? Atau teman-teman pernah ketemu robot yang seperti ini? Masukkan strateginya, misalnya 1 itu strategi SMA misalnya ya, 2 strategi MACD, 3 strategi SMA plus MACD, 4 stokastik. Nah kayak gitu, jadi ada opsinya. Jadi sebenarnya bisa gak sih dalam satu robot itu ada beberapa strategi seperti itu? Nah itu kan beberapa strategi dalam satu bot, atau beberapa yang risk tadi ya, nilai risiko, beberapa tingkat risiko dalam satu bot. Sebenarnya bisa gak sih? Jawabannya bisa teman-teman. Kita akan belajar hari ini. Jadi jangan lewatkan, tonton sampai selesai step by stepnya ya, teman-teman ya. Oke, kita akan coba buat kesepakatan dulu nih ya teman-teman ya. Saya buka notepad. Simple. Jadi semua yang saya sebutkan tadi, robot yang tingkat ada misalnya 3 tingkat kesulitan, tingkat resikonya rendah, sedang, tinggi, atau misalnya ada 4 strategi. Nah, tipe-tipe robot ini adalah, kalau dibilang staging ya boleh juga, dibilang branching itu percabangan, bisa juga. Intinya adalah percabangannya teman-teman. Jika dia pilih 1, maka kemana? Jika 2, maka kemana? Jika 3, maka kemana? 4 kemana? Seperti yang kita pelajari staging pada video sebelumnya, gitu ya. Untuk mempermudah saya akan buat gini. Oke. Ada 4 strategi. Nih, 4 strategi ya. Kita akan membuat 4 strategi dalam satu bot, dalam satu robot gitu ya. Oke. Yang pertama kita di Digitiver, 4 strategi Digitiver ya. Digitiver. Rule-nya sederhana aja. Yang penting saya ingin menyampaikan, bisa gak rule-rule itu digabung dalam satu robot, terus dipilih sama si user. Itu ya yang penting ya. Rule-nya ini teman-teman silakan sesuaikan dengan rule yang teman-teman punya atau inginkan. Misalnya gini, digit 2 ditambah digit 1 itu jadi LDP. Atau gini, LDP sama dengan digit 2 tambah digit 1. Yang kedua, LDP ini kan Digitiver, sama dengan digit 2 dikurang digit 1. Yang ketiga, LDP-nya digit 2 dikali digit 1. Yang keempat, LDP-nya digit 2 diapain lagi ya? Di pangkat apa ya, pangkat? Teman-teman tahu pangkat gak? 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu
8 kayak gitu ya. Artinya 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 3 kali pengalinya gitu. Nah, pangkat lah ya, saya sebutnya pangkat kali ya. Sorry ya teman-teman kalau saya salah nyebut operatornya. Setahu saya pangkat ya. Pangkat. Oke. Andai kata saya punya 4 strategi ini. Jadi gini. Ada robot yang menentukan LDP-nya itu digit 2 ditambah digit 1. Ada yang digit 2 dikurang digit 1. Ada yang digit 2 kali. Ada yang digit 2 pangkat digit 1 LDP-nya. Nah, ini kan 4 rule yang berbeda menentukan LDP-nya. Oke, kita akan tawarkan si user pada saat klik run pertama kali mau 1, 2, 3, 4 atau 4. Kita tambahin lagi tantangannya supaya lebih menantang nih teman-teman. Nih. Yang kelima. Yang kelima random. Nah, jadi nanti kita bisa kasih 5 opsi ya, 5 opsi ke user. Kalau 1 ya rule-nya pertambahan, kalau 2 minus, kalau ketiga perkalian, kalau keempat pangkat, kalau kelima dia pilih terserah robot random. Oke. Nah, ini kan strategi. Lalu bagaimana dengan yang saya sebutkan tadi dengan tingkat resiko? Sama aja teman-teman. Tingkat resiko itu kan sebenarnya ngomongin rule. Jadi gini, ada rule yang resikonya rendah. Misalnya di digit kembar misalnya digit kembar 2 ya. Muncul 5, lalu muncul 5 lagi. Nah, kita anggap itu resiko rendah. Kita anggap itu resiko tinggi ya. Kalau mau resiko sedang, triple twin. Muncul 5 baru open posisi. Itu tingkat sedang misalnya. Kalau tingkat tinggi maksudnya resiko tingkat tinggi resiko tingkat rendah ya. Resiko tingkat rendah 4. Misalnya 4 atau 5 teman-teman bikin gitu. Muncul angka kembarnya 4 kali. Kembar baru open posisi. Nah, jadi prinsipnya adalah sama teman-teman. User menginputkan kalau 1 rendah, 2 sedang, 3 high risk, resiko tinggi. Teman-teman tinggal gini. Berarti kalau 1 rendah, berarti supaya resikonya rendah saya mau rule 4 kembar baru open posisi. 4 atau 3 lah ya. Kembar open posisi. Kalau sedang tadi 4 berarti 4. Kalau sedang 3 kembar open posisi. 3 kembar. Kalau resiko tinggi 2 kembar open posisi. Nah, jadi teman-teman menawarkan opsi gitu biar user yang milih. Itu sama seperti ini caranya. Oke, bagaimana dengan bot XML-nya ya? Silakan teman-teman buka platform binary.bot. Nah, kita tanyakan. Nah, bagaimana cara menanyakan? Kita buat variabel dulu ya. Nih, option user. Ya. Kita bikin variabel namanya option user. Terus kita nanya. Bagi teman-teman yang belum tahu, cara bot nanya adalah pakai ini, pakai teks teman-teman. Di sini ada prompt itu kayak meminta. Di sini prompt masukin di sini. Nah, mau teks atau number? Kita mau minta angka atau berupa teks? Saya mau berupa number, angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tapi kan saya perlu jelaskan. Artinya biar user bisa baca. Saya mau input apa gitu ya. Misalnya gini. Pilih 1 sampai 5. Oke, pilih 1 sampai 5. Ini saya lupa bisa enter gak ya? Tunggu ya. Saya testing dulu ya. Ini saya false-in dulu. Blok 3-nya hapus.
Oh, ini dulu deh. Anggap aja marketnya volatility 100. Ganti deh 25 biar gonta ganti. Misalnya ini. Oh, nggak bisa. Oke. Saya stop. Saya nggak tahu deh gimana cara enternya itu, saya belum tahu ya teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu, silakan komen ya. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu, sama-sama belajar. Jadi saya ingin user pilih 1 sampai 5. Caranya gini. 1 itu plus. Strategi 1 saya bilang pokoknya plus gitu ya. 2 ini 2 minus. 3 perkalian, kali deh ya, kali. 4 pangkat. Oh, satu lagi 5 ya. 5 random. Titik 2. Ini kalau kita run seperti ini teman-teman. Nah, pilih 1 sampai 5. Kasih keterangan gini. 1 plus 2 minus 3 kali 4 pangkat 5 random. Sesuai yang ini. Nih, teman-teman mau tulis D2 plus D1 juga boleh di sini. Ini saya cuma mempersingkat aja ya, plus minus kali pangkat random. Atau teman-teman bilang rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, rule 5 gitu, atau nama rule teman-teman, rule naga, rule mobil, rule rumah, itu juga boleh. Oke. Begitupun juga misalnya tingkat resiko. 1 rendah, tulis 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, itu semua teman-teman tulis di sini di prompt ini gitu ya. Nah, nanti kan si user misalnya ketik angka 1 ya, oke. Baru kita filter di bawahnya, oke. Nah, kita udah dapat nih option user. Itu berupa 1 sampai 5. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, ticknya anggaplah 1 ya. 1 USD ya, USD masalah money management aja, kita buat martinya nanti, oke. Nah, sekarang langsung ke blok 2. Gimana robot tahu percabangan itu 1 2 3 4 5? Pakai logic if. Nah, jika ambil dari sini, kita cek option usernya teman-teman. Jika option usernya 1, maka apa? Tambahin else if. Ini 2 3 4 5 sama else. Else buat jaga-jaga kalau yang dipilih bukan 1 sampai 5. Atau teman-teman bisa cek dulu di sini. Sebelum dia pada saat milih itu bisa difilter 1 sampai 5. Nanti kita akan bahas triknya ya. Bagaimana yang di input itu harus 1 sampai 5. Kalau di input 6 dia nggak akan jalan. Dia nanya lagi sampai 1 sampai 5 pokoknya. Ini di Ctrl C Ctrl V, duplicate. Ini. 2 3 4 5. Oke. Nah, kalau 1, apa yang harus dilakukan? LDP sama dengan D2 tambah D1 teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini kan butuh D2 sama D1. Berarti kita bikin dulu aja teman-teman D2 sama D1 jadiin variabel D2 D1. Nah, ini masalah rule ya, ini masalah rule. Ini rule contoh aja, tapi kalau teman-teman punya sendiri ya, tambahkan rule teman-teman. Nih, set D2 sama dengan ambil get, mana ya? Get itu ambil dari tick list.
tick list di advance. Last digit list. Last digit list get from n berapa teman-teman? 2, karena D2 digit 2 terakhir maksudnya gitu ya. D2 adalah last digit yang kedua dari terakhir. Kita duplicate. Sekarang D1. Ya D1 teman-teman boleh isi 1 di sini, atau teman-teman ambil aja ini tick analysis last digit. Ini kan sama nih, last digit 1 dari terakhir ya last digit. Lebih ringkas yang ini ya. Beda beberapa milidetik doang sih sebenarnya. Oke. Jika option user milih 1, saya bikin variabel lagi LDP. Set LDP sama dengan penambahan ya. D2 tambah D1. D2 ditambah D1. Nah, ini yang saya sebut branching ya, teman-teman ya. If else if gitu. Nah, kita duplicate ini. D2 kalau option user 2 berarti kurang. Duplicate kalau option user 3 berarti kali ya. Ya, kali. Oke. Kalau option user 4, aduh, kok add comment sih? Ini tadi kali. Nah, yang ini jadi pangkat. Pangkat ada gak sih? Nah, ini setahu saya pangkat ini nih ya, teman-teman ya. Nih, D2 pangkat D1. Jadi misalnya 2 ininya 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali gitu. Nah, option 5. Oh, option 5 tadi random ya. Oke. Option 5 berarti kan dia si robot harus ngerandom 1 sampai 4 dulu ya. Benar ya, teman-teman ya? Berarti harus cek di awal nih, teman-teman. Harus dicek di awal. Jika option user sama dengan 5, maka kita random. Kita set option user sama dengan random integer 1 sampai 4. Jangan 1 sampai 5. Kalau 5 nggak ada rule-nya. Rule 5 nggak ada. Rule 5 adalah ngerandom dari rule 1 sampai 4. Berarti ini nggak ada nih, teman-teman. Berarti else if yang ini dibuang, tambahin else di sini. Oke. Nah, kalau nggak 1, nggak 2, nggak 3, nggak 4, berarti apa dong? Anggaplah si user salah input. Misalnya dia inputin A, B, C, atau 7, 8, 9. Berarti kita notifikasi, teman-teman. Kita notifikasi. Kasih warna yellow, peringatan gitu ya. Announcement. Misalnya kita kasih tahu rule hanya boleh 1 sampai 5. Kayak gitu misalnya ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini pengecekan di sini. Ada juga pengecekan di sini, teman-teman. Nanti kita akan bahas triknya. Bagaimana kalau dia nggak isi 1 sampai 5, dia akan tanyakan terus. Oke. Berarti selanjutnya, teman-teman, kita belum ganti market. Maksudnya ini type digit diverse ya. Diverse. Oke. Nah, selanjutnya kalau yang ini saya duplicate, taruh di sini. LDP-nya saya bikin -1.
-1. Ada gak LDP -1? Nggak ada. Makanya itu saya pengen, kalau nggak ada ini saya robot nggak bisa buka gitu ya, robot nggak bisa buka. Lalu dicek di sini. Jika LDP-nya lebih besar, tidak sama dengan -1 deh ya. Tidak sama dengan -1 artinya kan tidak sama dengan ini kan. Berarti boleh open posisi, purchase differ gitu. Tapi kalau LDP-nya sama dengan -1, berarti ini dia nggak purchase differs, dia akan notifikasi terus, rule hanya boleh ini gitu. Nah, teman-teman perhatikan lagi di sini. Penambahan ini hati-hati, dia bisa jadi lewat dari 10. Misalnya 5 tambah 5 aja. 5 tambah 5 kan 10. LDP 10 kan nggak ada. Kita buat 0 aja teman-teman dengan cara modulo. Misalnya 7 tambah 7. 7 tambah 3, 7 tambah 6 misalnya. 7 tambah 6 kan 13. Kita mau ambil angka 3-nya aja. Berarti di reminder 10. Ini taruh sini. Ambil sisa pembagian 10. Jadi D2 ditambah D1. Hasilnya dibagi 10, sisanya berapa? Itu LDP-nya. Kalau pengurangan mungkin terjadi minus ya, 3 kurang 7 minus 4. Kita maunya 4. Berarti dengan cara diabsolutkan. Square root ini ada absolut. Ini di absolut. Jadi plus. Jadi berapapun hasilnya jadi plus. Oke. Tapi tetap intinya D2 dikurang D1. Perkalian juga pasti bisa lebih dari 10 di reminder juga teman-teman, di modulo gitu ya. Reminder ini D2 kali D1, habis itu dibagi 10, sisanya berapa? Itu LDP-nya. Oke. Sekarang pangkat juga sama ya teman-teman ya. Misalnya 3 pangkat 2 9. Oke, 3 pangkat 2 3 pangkat 4 9 kali 9 berarti kan 81. Nah, kita mau ambil satunya aja. Reminder. Reminder di sini. Nah, atau ini kan ada reminder ini kan pengulangan nih sebenarnya teman-teman. Atau teman-teman bikin di sini. Jika LDP-nya lebih besar daripada 10, maka reminder, maka dimodulokan dulu gitu. Tapi ini lagi-lagi ada rule saya di rule contoh pada saat video ini gitu. Tapi mungkin teman-teman punya rule seperti lain ya, isikan di sini ya, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Oke, purchase differs. Langsung kita tambahkan martingale. Initial stack martingale multiplier apa ya biasanya, apa sih? Oh, stack. Bikin di sini set initial stack. Nah, terserah teman-teman mau nanya lagi gak? Atau langsung aja? Nanya lagi aja ya. Oke, nanya lagi ya. Terserah ya, teman-teman boleh langsung isiin user input gitu. Ya, option user ini juga boleh nanya, boleh user input sendiri boleh juga sih. Nah, ini kan number initial stack-nya. Kasih perintah initial stack .2 gitu ya. Lalu martingale multiplier nanya juga. Oke. Prom itu buat nanya ya teman-teman ya. Martingale multiplier .2. Martingale multiplier. Jangan lupa kita set stack initial stack. Ambil stack ini buat taruh di sini. Taruh di USD.
Oke, ticknya 1. Nah, prediction ini siapa teman-teman? LDP. Oke. Lanjut di blok 4. Di blok 4 ini, if result is win, mana? Result is win. Bikin else-nya. Bagi teman-teman yang belum paham martingale atau masih meminta tolong ditambahkan martingale, itu saran saya teman-teman lihat video-video saya deh. Itu tambahin martingale sesimpel itu aja teman-teman. Dari martingale yang simple itu aja dulu. Martingale yang simple itu dulu teman-teman pahami, ulangi, baru nanti dikembangkan. Jadi nanti nggak robot apapun teman-teman bisa tambahkan martingale. Ya. Ada teman-teman kita yang di luar negeri komennya kalau saya upload video dan nggak ada martingale ya, pasti komennya menambahkan martingale ya. Mungkin karena kendala bahasa juga ya, kendala bahasa. Tapi kalau dilihat nggak usah ngelihat bahasanya, harusnya sih tahu ya di sini ada martingale multiplier, ada initial stack gitu ya. Ini di duplicate. Nah, kalau loss perkalian kita taruh di sini, stack kali apa teman-teman? Martingale multiplier ya. Oke. Ini teman-teman rule jadinya. Ada yang aneh, ada yang mengganjal, ada yang kurang srek. Ada teman-teman. Karena ini saya di digitiver. Oke. Karena saya di digitiver dan saya butuh LDP. Di sini LDP. Saya harus tahu LDP saya adaptif atau fix. LDP yang kalau fix itu artinya LDP yang sudah ditetapkan, baru dianalisa, nunggu triggernya, nunggu momennya. Ya, LDP sudah ditetapkan, baru nunggu momennya di blok 2. Tapi kalau adaptif itu tergantung keadaan, bisa berubah-ubah. Maka rule-nya jangan taruh di blok 2 seperti ini. Ini salah nih teman-teman yang kita buat. Karena LDP ini kan dia butuh LDP dulu baru ke blok 2. Nah, triknya bagaimana? Oke, sorry. Ini karena saya di digitiver ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman di rise fall nggak perlu dirubah. Ya, tetap di blok 2 seperti ini nggak apa-apa. Karena kan pilihannya rise fall, nggak ada LDP kan. Kalau sini kan digitiver sama digit match. Tapi ternyata ada LDP-nya, ada satu parameter ini yang harus ditentukan dulu. Kalau rise fall nggak ada parameternya. Kalau higher lower ada, karena ada offsetnya. Oke. Makanya perlu trik tambahan seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering ngikutin pasti tahu sih triknya. Tambahkan looping di sini. Ini. Tambahkan looping di sini, repeat while, true, terus ambil dari time, run after 2 seconds. Jadi dia muter terus setiap 2 detik. Setiap 2 detik ngapain? Setiap 2 detik ngapain gitu kan ya? Gitu ya. Setiap 2 detik ngapain? Ya lakukan ini. Teman-teman. Jadi kita drag drop aja dulu ini dulu semua ke sini. Nah, oke. Kita lihat di sini. Teman-teman lihat ada yang warnanya ini disable, dia disable otomatis nih, teman-teman. Disable otomatis. Blok 2-nya mana ya? Oke. Purchase diversi ini teman-teman pindahkan ke sini. Nah, oke, jadi di blok 2 dia langsung diverse saja. LDP-nya yang nentuin adalah di blok 1 gitu. Jadi kita trace lagi di atas ya. Putar terus, jika dicek setiap 2 detik dicek.
Jika 5 random, terus dapatkan D2 D1. Jika 1 ini rumusnya, jika 2 ini rumusnya, jika 3 ini rumusnya, 4 ini rumusnya. Jika 5 LDP-nya ini notify yellow ini. Oke. Nah, jika LDP tidak sama dengan 1, artinya LDP-nya sudah ketemu dan kita sudah siap open posisi di first. Gitu kan? Jika LDP-nya bukan sama dengan -1, kita siap. Berarti artinya kita break out of loop, teman-teman. Kita mau keluar dari loop ini supaya robot lanjut ke sini dan ke sini. Selama dia -1, dia nggak ini. Dia nggak break out of loop. Artinya dia tetap looping. Gitu terus. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, supaya kita lebih yakin, nih, saya tampilkan ya. Kita kasih notify setiap ini, teman-teman. Notify. Notify-nya green aja, silent aja, berisik. Create text-nya ini. Misalnya ya, 1 plus D2 tambah D1 kan? Oh, kita tambahin lagi deh. Nih. D2 ditambah D1. D2 ditambah D1. Udah segini aja deh. Soalnya kan hasilnya kan bisa D2 tambah D1 14, LDP-nya 4 gitu. Jadi ini cuma menampilkan aja. Nah, semuanya kita bikin seperti itu. Nah, kalau yang ini 2 minus. 2 minus. Ini jadi kurang. Lanjut. Yang ketiga apa? Kali ya. Kali. Kali. Yang keempat pangkat. Pangkat. Kasih simbol ini. Ya kalau kelima ya ini. Oke. Kalau kelima, bukan kelima, kalau selain 1 2 3 4. Kalau kelima mah dia ntar random, bisa 1 2 3 4 ngacak gitu. Kita tes ya teman-teman ya. Nah, udah jadi nih teman-teman. Teman-teman lihat secara keseluruhan. Ini kelihatan panjang karena ada notify-nya ya. Nih. Marketnya option user initial stake nanya, martingale multiplier nanya, stake-nya initial stake. Jika dia pilih 5, option usernya isi dengan 1 sampai 4 random, bot yang milih. D2 nya berapa, D1 berapa. Nah, ini rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Nah, ini kalau selain rule 1 2 3 4. Breakout of loop di first martingale. Kita run ya. Kita run. Teman-teman perhatikan ya. Dia nanya pilih 1 sampai 5. Ya, teman-teman bisa modifikasi. Selamat datang di bla bla bla, selamat datang di bla bla bla. Silakan masukkan pilih ini 1, ini 2, ini jelaskan gitu ya. Misalnya saya pilih 1 dulu ya, plus. Oke, initial stake 1, stake awal, martingale multiplier karena ini digit differ 11. Running ya. Teman-teman perhatikan di kiri bawah. Nah, ini 1 plus 4 plus 1, LDP-nya 5 nih, not 5. Oke. Seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, dia terus nih di notifikasinya plus 1 plus karena kita pilih rule 1. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, mungkin robot yang beredar banyak. Kalau 1 hanya menggunakan SMA, simple moving average. Kalau 2 EMA, kalau 3 gabungan SMA dengan Bollinger Bands. Kalau 4 SMA Bollinger Bands MACD. Kalau 5 SMA Bollinger Bands MACD stokastik.
Kalau 6 tambah RSI misalnya gitu ya, misalnya. Nah, ini tetap 1 nih. Nah, martinya juga udah jalan ya, martinya 1 11. Tetap 1, oke. Saya stop ya. Saya stop. Sekarang saya run lagi. Oke, saya run. Kita mau coba yang berapa? Saya isi 6, gimana teman-teman? Saya isi 6 ya. Harusnya dia nggak open posisi. Initial stack 1, ini 11. Anggaplah salah ketik gitu ya, salah ketik. Nah, teman-teman perhatikan di kiri bawah dan ada bunyinya. Rule hanya boleh 1 sampai 5. Oke. Oke, user harus stop. User harus stop, di run lagi. Oh, saya mau pilih 4 itu perpangkatan. Coba ya. Initial stack 1, martingale multiplier 11. Berarti berapa pangkat berapa gitu ya. Coba kita sambil hitung matematikanya. 1 pangkat 2 sih 1 ya. Berarti LDP-nya 1 harusnya. Nah, ini. Ayo teman-teman, buku matematikanya dibuka lagi. Perpangkatan gimana? 7 pangkat 7. Berapa? Ya, sekian. Pasti LDP-nya 3 lah. Nih, 3 nih ya. Udah, 7 pangkat 7 itu. Coba penasaran ya. 7 pangkat 7 kan berarti 7 kali 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 7. Iya benar, 3 belakangnya. Betul ya teman-teman ya. Saya stop lagi ya. Sekarang kita coba random ya teman-teman ya. Kalau tadi kan 1 terus, 4 terus, karena kita pilihnya 1 4 gitu ya. Kita pilih random. Wow, ternyata robot ini bisa dilengkapi dengan random. Kan lebih powerful gitu. Oke. Initial stack multiplier 11. Nah, saya nggak tahu nih berapa. Kita cek aja robot milih berapa. 4. Itu perpangkatan ya. Di kiri bawah, teman-teman perhatikan kiri bawah. 4. Sekarang kita lihat nih. Rule number 4 lagi ya. Apakah 4 terus? Kita pilih berapa sih? 5 tadi ya. 4. Kalau 4 terus berarti harus kita cek nih. 4 lagi. Kita cek nih nanti habis ini ya. Kita lihat lagi, masa 4 lagi? 4 lagi teman-teman, ada yang salah. Oke? Empat lagi, ada yang salah. Ada yang salah. Kita cek ya. Tapi bisa terjadi sih sebenarnya ya. Bisa terjadi, cuma kok ini terlalu ini. Tadi kita isi 5 bukan sih? Iya benar ya, benar ya. Ini saya belum ganti nih teman-teman. Apa ya? Apa menurut teman-teman yang harus diganti? Kenapa dia dipangkat terus? Enggak, benar kok. Oke, kita run lagi. Saya masukin 5 gak sih tadi? 5 kan? 5. Kita coba lagi. Nah, ini baru ngerem. Nggak tahu kalau 2 terus gimana ya. Oh, sorry ya. Benar, ada yang salah. Betul, ada yang salah teman-teman. Ada yang salah. Jadi dia ngerandom pada saat awal doang. Pada saat awal. Pada saat di run, dia ngerandom sekali. Begitu ketemu 4, ya dia nggak ngerandom lagi ya, selalu 4 gitu. Begitu di random awal ketemu 2 kayak gini, dia selalu 2. Nah, sekarang saya pengennya setiap open posisi ngerandom, gimana caranya? Di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman oh iya betul ya. Kita kurang satu variabel lagi teman-teman. Yang permasalahan yang terjadi adalah gini, ketika option user sama dengan 5, lalu kan kita ganti option usernya
mengganti random 1 sampai 4. Setelah itu kan begitu dia muter balik ke sini lagi, dia nggak akan masuk ke sini lagi. Karena ini kan sama dengan 5, sedangkan kita sudah rubah option usernya 1 sampai 4. Jadi nggak mungkin di random lagi. Nggak mungkin di random lagi untuk kedua ketiga kalinya. Oke. Makanya kita butuh satu variabel lagi ya, teman-teman ya. Kita bilangnya ini aja ya. Rule. Oke, rule. Jadi yang kita ganti rule-nya aja. Rule. Jika option usernya 5, rule-nya yang di random. Ini artinya rule. Jika rule sama dengan 1, rule sama dengan 2, rule sama dengan 3, rule sama dengan 4, dan ini else. Tapi kita harus setting di sini. Jika option user sama dengan 5, rule-nya random. Tapi jika bukan 5, else, kita bikin set rule sama dengan option user, teman-teman. Kita kasih tahu option user milih 1 loh ke rule. Jadi rule-nya 1. Kalau 2, 2. Kalau 3, rule-nya 3. Kalau 4, 4. Kalau option user 5, rule-nya random. Nah, jadi sekarang kita pecah lagi ya. Ada option user, ada rule. Kalau option usernya apa, rule-nya apa. Option user apa, rule apa. Itu ditentukan di sini. Oke. Kita run lagi ya. Kita run lagi. Saya mau 3. Kita testing dulu yang fix-nya dulu ya. Yang 3. Nggak random nih, belum random. Jangan-jangan yang fix jadi random. Gitu lagi. 3 kali, oke mas. 1 kali 7, 7. LP-nya 7 ya. Oke. Kita testing lagi. Masih perkalian nggak? Perkalian 9 kali 8, 72. 2 LP-nya. Oke, betul. Marty juga udah jalan. Sekali lagi ya. Oke, 2 kali 4 LP 8. Benar ya? Benar. Saya stop. Sekarang kita coba random ya teman-teman ya. Sudah merandom atau belum? Oke, kita pilih 5. Oke. Inisial select 1, martingale multiplier 11. Harusnya random. Rule 3. Ini rule-nya 3 perkalian. Oke. Rule 4. Nah, ada random nih teman-teman. Rule 4. Karena kita pilih 5 ya, random ya. Rule 2. Minus 7 kurang 2, 5. Berarti LP-nya 5. Sekali lagi ya. Plus. Oke, coba cek lagi. Oke, udah ngerandom ya teman-teman ya. Dia rule 1, rule 2, rule 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 4 ngerandom. Gitu kalau 5. Oke, saya kira cukup sekian untuk belajar binary bot hari ini ya teman-teman ya. Kita rangkum. Hari ini kita belajar membuat bot yang memberikan opsi kepada user mau rule yang mana di antara rule-rule yang ada di dalam bot. Atau dengan istilah beberapa rule dalam bot nih. Beberapa rule dalam satu bot. Di sini kita bikin 4 rule tapi 5 opsi ya. 4 rule tapi 5 opsi dalam satu bot. Oke. Prinsipnya sama. Prinsip ini sama teman-teman gunakan ini jika teman-teman ingin membuat robot yang tingkat resikonya berbeda. Misalnya yang tadi 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, 4 lebih tinggi lagi, 5 jauh lebih tinggi ya gitu misalnya ya. Dibedakan di apa? Di rule-nya teman-teman. Misalnya tadi kalau yang resiko rendah variabel cuma ngeliat simple moving average, yang variabelnya yang resikonya tinggi cuma ngeliat simple moving average 1 indikator. Tapi kalau yang resiko sedang ada simple moving average, Bollinger Bands sama RSI misalnya. Tapi kalau yang resiko rendah artinya jarang buka posisi juga ya. Artinya ketat gitu, rule-nya ketat, misalnya tambah SMA, Bollinger Bands,
stokastik, ditambah EMA, ditambah digit, ditambah warna cacing misalnya, warm color atau head, warm head itu. Ya, bisa seperti itu. Jadi intinya rule-nya saja yang di branch itu dicabang gitu teman-teman. Mengerti ya teman-teman ya? Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini branch-nya itu di sini ya. If rule-nya 1, rule 2, rule 3, rule 4, rule 4 ya. Jika if resiko 1, resiko 2, resiko 3, resiko 4 itu boleh juga gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini dan belajar buat binary lagi ya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya besok malam jam 7 malam ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari setiap video yang saya upload. Semoga berguna juga buat teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam sukses. Amin.